sejahtera. Kami dari Tadi. Hah? Kami dari mahasiswi Universitas 17 Agustus Surabaya, Prodi Administrasi Negara. Di sini kami akan menjelaskan Tentang materi jejaring kebijakan dan pemerintahan sebagai tugas UTS dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi SHMSI. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya lalu namanya Putri Irawan dengan NIM. Iya, nih. Dengan NIM 11240058. Dan perkenalkan nama saya Fidizala Mega Widya Kurnia Pratama Triadi dengan NIM 1112400085. Apa itu jejaring? Ini kan Bukan. Jejaring kebijakan dan pemerintahan adalah proses dalam pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik yang melibatkan banyak pihak. Bukan hanya dari pemerintah saja, tapi juga dari organisasi masyarakat, LSM, akademi, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Di dalam jejaring ini, semua aktor bekerja sama dan saling berinteraksi untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan publik agar hasilnya lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pentingnya jejaring dalam pemerintahan terlihat dari bagaimana kolaborasi antar aktor bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pemerintah. Selain itu, jejaring juga membantu mengatasi keterbatasan sumber daya dan membuka ruang partisipasi publik dengan keterlibatan masyarakat. Kebijakan yang dibuat menjadi lebih transparan, lebih menerima, dan memiliki legitimasi yang kuat. Jejaring juga membuat pemerintah lebih adaptif terhadap perubahan dan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan yang harus berkembang. Dalam jejaring kebijakan, ada beberapa komponen utama yang saling berkaitan. Aktor-aktor bisa berasal dari pemerintah pusat, daerah, maupun lembaga non-pemerintah dan masyarakat. Hubungan di antara mereka bisa formal, seperti kerjasama yang diatur lewat regulasi, atau informal, seperti komunikasi dan koordinasi antar individu. Semua bentuk hubungan ini penting untuk menjaga kelancaran kerja, kerjasama, dan pencapaian tujuan bersama. Struktur jejaring kebijakan sendiri bisa berbeda-beda, tergantung bagaimana hubungan di dalamnya itu diatur. Ada jejaring yang bersifat lebih terpusat, di mana koordinasi dikendalikan oleh satu pihak, dan ada juga yang lebih tersebar, di mana setiap aktor itu punya peran dan kendali masing-masing. Selain itu, jejaring juga bisa terbuka, yang memungkinkan banyak pihak baru untuk bergabung dan berpartisipasi. Atau bersifat tertutup, yang hanya melibatkan aktor-aktor tertentu agar koordinasinya lebih efisien. Meski begitu, dalam pelaksanaannya, jejaring kebijakan juga punya tantangan. Kadang komunikasi aktor-aktor kurang efektif, kepentingan berbeda-beda, atau kepercayaan antar pihak itu belum terbentuk dengan baik. Tapi di sisi lain, jejaring juga membuka peluang besar untuk melahirkan inovasi, memanfaatkan teknologi informasi, dan memperkuat kapasitas setiap aktor yang terlibat. Struktur dan efektivitas jejaring dipengaruhi oleh banyak aktor seperti konteks sosial dan politik, kemajuan teknologi, ketersediaan sumber daya, serta tujuan kebijakan yang ingin dicapai. Karena itu, memahami bagaimana jejaring ini bekerja jadi hal dalam menciptakan kebijakan publik yang kolaboratif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Dalam ranah kebijakan publik, teori jejaring ini memandang bahwa kebijakan itu nggak mungkin lahir dari satu pihak saja, melainkan justru terbentuk dari proses interaksi antara berbagai aktor yang saling terhubung dan saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi, keberhasilan sebuah kebijakan itu bukan cuma soal isinya bagus atau enggaknya, tapi lebih ke bagaimana kerjasama, koordinasi, dan komunikasi di antara para aktor itu bisa terjalin dengan baik. Di dalam teori jejaring ini, ada 3 hal penting yang jadi fondasinya. Pertama adalah aktor yang mencakup semua pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah, sektor swasta, sampai masyarakat sipil. Lalu, yang kedua adalah hubungan. Menjelaskan bagaimana komunikasi dan koordinasi antar aktor ini bisa terbentuk. Dan yang terakhir, ada aturan main, semacam norma, hukum, atau kesepakatan yang jadi pegangan bersama supaya interaksi di dalam jejaring itu bisa berjalan dengan teratur. Nah, dalam penerapannya ini, teori jejaring ini punya beberapa model. Pertama adalah model hierarkis, di mana pemerintah jadi pengendali utama dan aktor lainnya berperan sebagai pelaksana. Lalu yang kedua adalah model pasar yang menekankan hubungan antar aktor lewat pertukaran sumber daya dan keuntungan bersama. Dan yang terakhir adalah model jejaring sejati, di mana semua aktor ini punya posisi yang setara dan berkolaborasi lewat koordinasi dan negosiasi. Selain model, teori ini juga mengenal 3 konsep penting buat memahami dinamika di dalamnya, yaitu yang pertama adalah centrality, yang menggambarkan seberapa besar pengaruh seorang aktor di dalam jaringan tersebut. Lalu yang kedua adalah density,
menjelaskan seberapa padat hubungan antar aktor yang bisa mempengaruhi cepat atau lambatnya arus informasi. Yang ketiga, yang terakhir adalah homopili, yang menunjukkan kecenderungan aktor untuk bekerja sama dengan pihak lain yang punya kesamaan nilai atau tujuan. Jadi semakin banyak kesamaan di antara mereka, biasanya jejaring itu juga semakin kuat. Teori jejaring ini juga berkembang melalui beberapa pendekatan lain. Pertama adalah teori jaringan sosial yang menyoroti bagaimana hubungan sosial antara aktor ini bisa membentuk pola interaksi dan mempengaruhi penyebaran informasi. Lewat teori ini, kita bisa paham bagaimana informasi dan ide menyebar di antara berbagai pihak seperti pejabat publik, LSM, dan media yang sama-sama berinteraksi dalam proses advokasi kebijakan. Lalu yang kedua adalah teori Actor Network Theory yang memperluas pandangan bahwa aktor dalam jejaring itu nggak harus selalu manusia. Teknologi, sistem, bahkan lembaga pun bisa menjadi aktor yang berperan aktif di dalamnya. Salah satu contoh nyata penerapan teori jejaring ini bisa kita lihat pada program vaksinasi COVID-19. Nah, dalam kebijakan tersebut, ada begitu banyak pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah yang membuat regulasi dan menyediakan anggaran, lalu rumah sakit yang jadi pelaksanaan di lapangan, lalu ada perusahaan farmasi yang memproduksi vaksin. NGO juga membantu edukasi masyarakat, sampai media pun yang menyebarkan informasi. Jadi, semua itu saling terhubung dan mempunyai peran masing-masing yang penting. Kalau satu aja nggak berjalan baik, maka semuanya tuh bisa kacau. Jadi, keberhasilan program vaksinasi itu sebenarnya adalah bukti nyata dari koordinasi, komunikasi, dan sinergi antar aktor jadi kunci utama suksesnya kebijakan ini. Nah, selanjutnya adalah tahap implementasi. Disinilah kebijakan yang tadinya cuma rencana mulai diwujudkan jadi tindakan yang nyata. Jadi itu proses ketika gagasan diterjemahkan menjadi langkah konkret yang dampaknya itu langsung dirasakan oleh masyarakat. Di tahap ini juga pemerintah memang punya peran besar, tapi tetap saja kesuksesannya itu sangat tergantung pada seberapa baik koordinasi dan komunikasi antar aktor di dalam jejaring itu sendiri. Melalui kolaborasi yang solid, setiap pihak bisa saling melengkapi dengan sumber daya dan kemampuannya masing-masing. Ada juga pendekatan yang mengkombinasi keduanya. Arahan dari pusat tetap jelas, tapi pelaksanaan di lapangannya tuh punya fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan situasi nyata. Jadi semua pendekatan ini sama-sama butuh komunikasi yang baik dan koordinasi yang kuat supaya kebijakan bisa jalan sesuai tujuan. Keberhasilan implementasi juga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, seperti komunikasi yang jelas, ketersediaan sumber daya, dukungan politik, dan kapasitas lembaga pelaksanaan. Kalau salah satu aja nggak terpenuhi, kebijakan itu bisa gagal atau malah kehilangan arah. Tantangan terbesarnya juga sering muncul dari perbedaan kepentingan antar aktor tersebut dan koordinasi yang rumit. Tapi, kalau jejaringnya itu kuat, terbuka, dan dibangun atas dasar kepercayaan, semua hambatan itu bisa diatasi dengan baik. Setelah implementasi selesai, tahap pengawasan dan evaluasi jadi bagian penting. Evaluasi dilakukan secara bersamaan, di mana setiap aktor bisa memberikan masukan, data, dan pengalaman untuk memperbaiki kebijakan ke depannya. Kalau proses evaluasi dilakukan secara terbuka dan transparan, bukan cuma kualitas kebijakan yang meningkat, tapi juga akuntabilitasnya. Jadi pada akhirnya, teori jejaring ini mengajarkan kita bahwa kebijakan publik itu bukan hasil kerja satu pihak saja. Ia adalah hasil dari sinergi banyak aktor yang saling berinteraksi dan saling bergantung. Ketika komunikasi terjalin dengan baik, kepercayaan tumbuh, dan kerjasama terbangun kuat, maka kebijakan publik bisa berjalan lebih efektif, adaptif, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Materi video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang, sukses. Sebentar, itu anunya. Nah.